Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnah Ikrimah, kelas A, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Nah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dalam memenuhi tugas mata kuliah Cyber Security. Oke, untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai cyber security menurut saya. Jadi menurut saya cyber security ini adalah bentuk proteksi sistem internet dari serangan kejahatan daring. Nah, misalnya diantaranya seperti hardware, software, ataupun data pribadi. Nah, kalau jika ditanyakan seberapa pentingnya cyber security ini, menurut saya cyber security ini sangat penting untuk kita ketahui atau kita pelajari, karena jika dilihat dari kehidupan kita sekarang ini, data itu sangat berpengaruh besar dalam kehidupan teknologi. Misalnya data perusahaan, data pemerintahan, ataupun data pribadi kita sendiri. Nah, dari data-data ini banyak keuntungan bagi segelintir orang. Maka dari itu perlu adanya sektor keamanan atau yang disebut dengan cyber security untuk mencegah adanya tindakan kejahatan daring ataupun pencurian identitas atau data pribadi kita. Nah, untuk contoh kasus kejahatan cyber yang sering terjadi di sekitar saya itu salah satunya pemalsuan akun Facebook. Nah, tindakan ini banyak terjadi kepada pengguna Facebook yang memiliki banyak followers atau pengikut. Nah, dengan banyaknya atensi yang diterima oleh akun cloningan yang membuat si pemalsu ini cepat mendapatkan banyak korban. Nah, dari tindakan ini pemalsu meminta bayaran uang untuk ditransfer ke rekening tertentu. Oke, selanjutnya tujuan pelaku melakukan kejahatan dunia maya itu salah satunya yaitu untuk mencari keuntungan dengan cara mendapatkan informasi lalu menjual informasi tersebut. Nah, undang-undang yang menjerat perbuatan pelaku ini terdapat dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang internet dan transaksi elektronik yang disahkan pada tanggal 21 April 2008. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai serangan-serangan yang mungkin terjadi. Di antaranya yaitu hacking web, footprinting, hacking wireless, SQL injection, dan lain-lain. Nah, misalnya pada SQL injection. SQL injection ini merupakan teknik penyerangan web yang dilakukan dengan menggunakan kode SQL yang berbahaya untuk mengakses database. Nah, tindakan ini biasanya penyerang mencari celah keamanan dari suatu website. Contohnya, pengguna disuruh memasukkan username dan password dengan menggunakan karakter angka dan huruf, sedangkan user ini memasukkan karakter lain seperti tanda strip atau tanda sama dengan. Nah, dengan keadaan seperti inilah penyerang dapat memanfaatkan untuk mengakses informasi dari suatu database. Oke, yang keempat ini yaitu mengenai tema buku rangkuman yang saya buat, yaitu mengenai enumeration dan serangan hacking wireless. Jadi di dalam isi buku ini saya menjelaskan mengenai enumeration dan hacking wireless tersebut, bagaimana teknik atau metode yang diperlukan dalam melakukan serangan tersebut, serta implementasi dari serangan enumeration dan hacking wireless dengan menggunakan beberapa tools. Nah, tools yang kami gunakan di sini, yang saya gunakan di dalam buku ini, kami sudah melakukan beberapa simulasi dengan menggunakan tools, yaitu yang pertama untuk serangan enumeration menggunakan tools Soft Perfect Network Scanner dan Yena, sedangkan pada hacking wireless menggunakan tools Wireshark di Ubuntu. Nah, selain itu juga di dalam isi buku yang kami buat ini yaitu berisi tentang pertahanan dan bagaimana penanggulangan dari serangan tersebut. Oke, untuk yang pertama di sini saya melakukan simulasi enumerasi menggunakan Soft Perfect Network Scanner. Yang pertama di sini saya membuka aplikasi NetScan terlebih dahulu.
Nah, kemudian terlihat pada gambar di sini saya memasukkan range IP pada kotak range from, lalu saya langsung klik tombol start untuk scanning. Selanjutnya, untuk propertiesnya dari IP address individu, kita bisa klik kanan pada salah satu IP address lalu pilih propertiesnya. Nah, di sini sudah terlihat beberapa info yang kita bisa ambil, yaitu seperti IP address-nya, seperti MAC address-nya, maupun hostname-nya. Untuk simulasi yang kedua, di sini saya melakukan penerapan hacking wireless menggunakan Wireshark di Ubuntu. Seperti yang kita ketahui, Wireshark ini dapat merekam semua paket-paket yang lewat, serta dapat menyeleksi dan menampilkan data yang sedetail mungkin. Untuk simulasinya itu sendiri, yang pertama, pastikan komputer kita itu terhubung ke internet. Lalu kita mengetikkan sudo update di terminal Ubuntu-nya untuk mengupdate paket-paket yang berada di Linux. Kemudian kita mengetikkan lagi kode sudo apt install Wireshark untuk menginstal Wireshark-nya. Setelah Wireshark-nya diinstal, jangan lupa untuk merestart dulu Linux Ubuntu kita. Kemudian selanjutnya di sini terlihat pada gambar ini merupakan sebuah aplikasi Wireshark yang di Ubuntu. Lalu untuk gambar keduanya ini merupakan sejumlah beberapa paket-paket data yang berjalan pada jaringan ini. Nah, untuk gambar yang ketiga ini kita bisa mencari keyword HTTP website yang berjalan pada paket-paket ini. Kita juga dapat menemukan apabila di dalam website ini menggunakan VPN login, maka melalui website kita bisa melihat, namun dengan keterangan HTTP saja. Apabila website sudah menggunakan web server tanpa HTTP, maka kita tidak dapat melihatnya. Terlihat pada gambar ketiga ini banyak sekali paket data HTTP yang muncul ketika saya mencoba login portal akademik UIN. Selanjutnya tampilan yang terakhir ini adalah banyak info-info data-data yang bisa dilihat seperti OS-nya atau user apa-apa saja nama user yang digunakan. Nah, untuk selanjutnya ini, untuk saya pribadi dalam melindungi diri dari kejahatan cyber, saya akan melakukan yang pertama, saya akan lebih berhati-hati dalam membuka sebuah tautan, karena biasanya dalam tautan ini berisi banyak penipuan. Dan yang kedua, yang saya lakukan yaitu mungkin saya menggunakan kata sandi yang lebih kuat. Dan mungkin sini saya akan sering mengganti kata sandi saya mungkin 3 bulan sekali. Nah, yang terakhir selain itu, saya juga akan memasang antivirus untuk keamanan internet saya. Untuk masyarakat yang sering menggunakan internet, walaupun dengan adanya internet dapat membantu masyarakat, tetapi tetap saja internet ini memiliki dampak negatif. Apalagi di era digital ini banyak kejahatan-kejahatan yang dapat merugikan kita. Nah, mungkin kalian banyak yang tidak mengetahui dengan adanya pelaku yang mengincar calon korbannya. Nah, maka dari itu perlu adanya penanggulangan dari kita sendiri, yaitu yang pertama, jangan langsung percaya dengan adanya email, website, atau iklan yang bertebaran di internet. Yang kedua yaitu jangan hiraukan adanya postingan-postingan aneh di media sosial. Nah, untuk yang ketiga, untuk kalian yang sering melakukan transaksi online atau belanja online, untuk lebih berhati-hati, pastikan kalian memeriksa latar belakang toko online tersebut terlebih dahulu. Untuk saya pribadi, kedepannya yang ingin saya lakukan yaitu saya ingin membuat suatu aplikasi pemantauan terhadap pemantauan orang tua terhadap siswa atau anaknya sendiri, dengan cara orang tua ini dapat memantau bagaimana pembelajaran atau perkembangan anaknya yang ada di sekolah melalui aplikasi tersebut. Demikian video ini, semoga dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.